pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Hakim dengan NPM 23216501. Perkenalkan, nama saya Nadia Fadilisa dengan nomor pokok mahasiswa 2321650682. Perkenalkan, nama saya Masya Hafifah dengan NPM 23216504. Saya Raudiani dengan NPM 23216504. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah memperkenalkan dirinya. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke sesi presentasi, yaitu yang pertama mengenai pengabdian koperasi primer yang akan disampaikan oleh saudari Mas Dina Hafifah. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai koperasi primer di SMA 4 Tasikmalaya. Yang pertama ada pengertian koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang jumlah anggotanya minimal 20 orang dan biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah tertentu. Koperasi primer yang kita kunjungi yaitu ke sekolah SMAN 4 Tasikmalaya. Dengan sejarahnya, sejak dulu pernah ada koperasi siswa di SMAN 4 Tasikmalaya, tetapi masih dikelola oleh guru. Dan koperasi tersebut sempat diberhentikan. Dan pada bulan Agustus tahun 2023, koperasi siswa di SMA 4 Tasikmalaya itu dibentuk kembali, yang anggotanya mencakup seluruh siswa di SMA 4 Tasikmalaya. Selanjutnya ada visi dan misi koperasi SMAN 4 Tasikmalaya. Yang pertama ada visi, menjadikan koperasi siswa SMA 4 Tasikmalaya sebagai koperasi yang kompetitif, inovatif, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Yang kedua ada misi. Yang pertama meningkatkan pelayanan kepada seluruh anggota koperasi siswa. Yang kedua membuka peluang usaha bagi seluruh siswa. Yang ketiga menjadi wadah untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang keempat menjalin kerjasama dengan berbagai bidang usaha untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan seluruh anggota koperasi SMA 4 Tasikmalaya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Mas Dina Hafifah yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan koperasi, struktur dan tata kelola keuangan yang akan disampaikan oleh saudari Erta Uliani. Kepadanya dipersilakan. Baik, setelah tadi Imas memaparkan tentang sejarah koperasi dan visi-misinya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan koperasi di SMA 4 Tasikmalaya. Tujuan koperasi siswa SMA Negeri 4 Tasikmalaya yaitu menyediakan kebutuhan para siswa seperti alat tulis kantor, seragam sekolah, makanan, dan minuman. Hal itu untuk mempermudah para siswa untuk memenuhi kebutuhannya. Di koperasi ini juga pihak sekolah telah menyediakan fotokopian sehingga ketika ada tugas makalah dan semisalnya siswa tidak perlu keluar sekolah untuk melakukan print atau fotokopi. Nah, terus ada struktur organisasi. Untuk struktur organisasi sendiri, di koperasi SMA 4 Tasikmalaya terdiri dari pelindung oleh kepala sekolah, lalu ada penasihat dan pengawas oleh wakil kepala sekolah, selanjutnya ada pembina oleh para guru, serta ketua dan anggota dari para siswa SMA 4 Tasikmalaya. Untuk pengurus dari koperasi sendiri untuk pengurus dari koperasi sendiri ini dilakukan dari hasil open recruitment kepada para siswa, dan untuk ketuanya itu dipilih melalui voting. Sedangkan untuk bendahara terkhusus itu langsung ditunjuk oleh pembina karena menyangkut tentang keuangan, jadi agak sensitif ya. Untuk tata kelola keuangan sendiri, untuk tata kelola keuangannya mereka menggunakan Microsoft Excel dan mereka barang setiap 1 minggu sekali yang langsung disetorkan kepada pembina koperasi. Nah, ini contoh rekapan tiap minggu yang dibuat oleh para siswa. Nah, untuk simpanan wajibnya, setiap siswa wajib memberikan Rp20.000 dan simpanan pokoknya Rp5.000. Itu 1 kali dibayar saat peserta didik masuk. Jadi ketika peserta didik sudah keterima sekolah di SMA 4 Tasikmalaya ini
ini, otomatis mereka juga sudah menjadi anggota koperasi itu sendiri. Nah, saat sudah lulus, uang 20.000 itu dikembalikan lagi kepada siswa dan yang 5.000-nya menjadi simpanan pokok yang menjadi aset koperasi. Sekian, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih kepada Saudari Erta Uliani yang telah menyampaikan mengenai materinya. Untuk selanjutnya di sini ada lampiran-lampiran yang kita ambil saat melakukan observasi di Koperasi Yunasiswa SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Selanjutnya dilanjutkan ke koperasi sekunder. Baik, untuk koperasi sekunder di sini kita melakukan observasi di PKPRI atau Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tasikmalaya. Untuk selanjutnya yang pertama langsung saja ke pengertian koperasi sekunder yang akan disampaikan oleh Saudari Nabila. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu koperasi sekunder. Koperasi sekunder merupakan jenis koperasi yang didirikan sebagai bentuk himpunan dari beberapa koperasi primer. Tujuannya untuk mempromosikan dan mengembangkan koperasi primer serta memfasilitasi akses sumber daya yang lebih besar guna memperkuat perekonomian koperasi dan meningkatkan daya saing. Baik, di sini kelompok kami mengambil koperasi sekunder yang di Indonesia adalah koperasi yang kami buat ini, yaitu Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau yang disebut dengan PKPRI. Sejarah koperasi PKPRI. Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau yang disebut PKPRI yang sebelumnya bernama Pusat Koperasi Pegawai Negeri yaitu PKPN didirikan pada tanggal 1 Januari 1960. Para pendiri yang mendatangani ada pendirian dari ADA atau MT yaitu almarhum Haji Sarajo dari Koperasi Bagus, almarhum Mahfud Suharsya dari Koperasi Sehat, almarhum Erninono Sukasenjaya, almarhum Ojo Warjo dari Koperasi Hotel, dan almarhum MS Jajawinata dari Koperasi KPB. Selanjutnya ada Badan Hukum Koperasi PKPRI. Yang pertama Badan Hukum nomor 3816 BH PAD garis miring KWK titik 10 garing 6 1997 pada tanggal 16 Juni 1997. Dan yang kedua ada IMB yaitu izin mendirikan bangunan nomor 503 garing IMB 796 sampai HUK garing 1955 pada tanggal 15 Oktober 1995. Dan yang ketiga ada HO yaitu surat izin gangguan atau yang disebut juga dengan hidden ordinary nomor 503 garing 145 garing IG garing Perindak 2005 tanggal 18 Februari 2005. Selanjutnya yang keempat ada TDP. TDP itu tanda daftar perusahaan nomor 1029 265 06040 pada tanggal 16 Juni 2006 sampai dengan Februari 2010. Lalu selanjutnya ada SIUP yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan nomor 503 garing 0070 sampai 79 garing PM Her garing BPMPPT garing 2015 tanggal Januari 2015 berlaku sampai tanggal 8 Januari 2018. Lalu yang keenam ada NPWP yaitu nomor pajak wajib pokok nomor 1 sampai 106 sampai 297 sampai 3 sampai 425 nomor register 000 708 sampai 4254. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya langsung saja mengenai struktur organisasi koperasi dan tata kelola keuangan yang akan disampaikan oleh Saudara Ferdi Muhammad Hakim. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan melanjutkan tentang struktur organisasi koperasi PKPRI Tasikmalaya. Struktur koperasi PKPRI Tasikmalaya sendiri terdiri dari 3 aspek. Yang pertama ada pengurus, yang kedua ada pengawas, dan yang ketiga ada anggota. Untuk pengurus sendiri ada 3 orang,
yaitu ketuanya Bapak Haji Nana Nur Sumarna, SPD, MM. Lalu ada sekretaris Bapak Koko Koswara, MPD, dan bendahara Bapak Nur Hadis, SPD. Untuk penguasa sendiri ada 2 orang, yaitu ada ketua Bapak Hasan, SPD, dan anggota Bapak Edi Mulyana, SPD. Untuk anggotanya sendiri berjumlah 12.848 orang tersebar dalam 64 KPRI. Namun pada kenyataannya pada tahun sekarang KPRI yang ada termasuk ke dalam koperasi PKPRI sendiri hanya berjumlah 32 saja karena sebagiannya itu dianggap mati suri. Tata kelola keuangan koperasi sekunder PKPRI Tasikmalaya ada 3. Yang pertama ada sistem penerimaan titipan. PKPRI Tasikmalaya sendiri memiliki tambahan permodalan dengan diupayakan sistem penerimaan titipan dari anggota perorangan maupun lembaga lainnya dengan bunga yang wajar dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Lalu yang kedua, bantuan pihak GKPRI Jawa Barat dan BKE Cabang Bandung. Bantuan pihak GKPRI Jawa Barat dan BKE Cabang Bandung yang berbentuk pinjaman jangka panjang. Yang ketiga, ada partisipasi aktif dari anggota. Partisipasi aktif di sini adalah sebagai biasa koperasi, setiap anggota harus memberikan simpanan, baik itu pokok, wajib maupun sukarela atau gear up, sebagai bentuk tanggung jawab dan loyalitas terhadap PKPRI sebagai bentuk rasa tanggung jawab dari anggota tersebut. Baik, terima kasih kepada Saudara Ferdi Muhammad Hakim yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai perkembangan koperasi PKPRI yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama di sini koperasi fungsional sekarang sedang dalam permasalahan besar dalam skala internasional, skala nasional. Bukan hanya di Tasikmalaya, tapi dalam skala nasional. Nah, orang-orang dari luar provinsi datang ke koperasi di Tasikmalaya untuk menanyakan bagaimana situasi perkembangan koperasi pada saat ini. Nah, menurut Bapak yang kita wawancarai, yang datang terakhir itu dari 2 provinsi, yaitu dari Jambi sama Palu. Terus yang selanjutnya yaitu tingkat kesadaran berkoperasi anggotanya yang nampak belum begitu melekat dalam diri masing-masing anggota. Jadi PKPRI Tasikmalaya berharap menciptakan regenerasi koperasi pada masa yang akan datang. Untuk selanjutnya yang bisa bergabung ke koperasi PKPRI yaitu adalah koperasi primer yang anggotanya itu merupakan pegawai yang punya gaji tetap dari pemerintah, jadi tidak terbuka untuk umum. Dan ini tuh anggotanya itu menurut informasi ada 65 primer, tapi yang hidup itu 32 primer. Sekian dari saya, terima kasih. Berikut adalah lampiran-lampiran yang kami ambil saat observasi ke koperasi PKPRI Tasikmalaya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Untuk selanjutnya yaitu mengenai sesi diskusi. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya diulang nggak? Hitung mundur. 1, 2, 3. Gitu ya. Perkenalkan, nama saya Devina Nur Fatimah dari kelompok 7 koperasi. Izin bertanya, bagaimana upaya yang harus dilakukan agar koperasi dapat berkembang di era digital saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Devina atas pertanyaannya. Kami akan menampung dulu pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua dipersilakan. Salsabila. Perkenalkan, saya Salsabila dari kelompok 1. Izin bertanya, berapa jumlah sukarelawanan di koperasi PKPRI Tasikmalaya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salsabila yang telah bertanya. Untuk selanjutnya yaitu adalah pertanyaan ketiga. Sifat. Dipersilakan. Siti Fauzia. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia dari kelompok 6. Izin bertanya untuk soal pemilihan pengurus di SMA 4 itu bagaimana? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Siti Fauzia atas pertanyaannya.
pertanyaan selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Azhara dari kelompok 3. Izin bertanya, berikan alasan kenapa koperasi siswa di SMA Negeri 4 Tasikmalaya ini sempat diberhentikan. Kelompok berapa? Baik, terima kasih kepada Keisha yang telah bertanya. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Rio, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fadila. Izin bertanya, terkait apa saja kegiatan yang dilakukan di koperasi PPKR? Kelompok berapa? Dua. Baik, terima kasih kepada Rio yang telah bertanya. Untuk selanjutnya, kita membuka satu pertanyaan lagi, mungkin. Yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Nurhidayah dari kelompok 8. Nah, tadi kan sudah dibahas ya mengenai tata kelola keuangan. Nah, pertanyaan saya, kira-kira berapa jumlah aset yang dimiliki oleh koperasi PKPRI? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah bertanya. Untuk selanjutnya kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk jawabannya. Pasti Baik, semuanya kita perhatiannya sebentar. Yang pertama di sini akan menjawab pertanyaan dari Gevira ya, akan dijawab oleh Erta. Saya ingin menjawab ya pertanyaan dari Jamira mengenai bagaimana upaya agar koperasi dapat berkembang di era digitalisasi. Nah, koperasi sendiri harus bisa mengikuti perkembangan teknologi dengan melakukan digitalisasi seperti pencatatan keuangan, pembuatan kartu anggota, pengajuan pinjaman, perhitungan hasil usaha, hingga rapat anggota tahunan dapat dilakukan secara digital. Serta simulasi pinjaman dapat ditampilkan di halaman website koperasi secara transparan. Proses menyimpan dana dipermudah melalui aplikasi digital. Dengan memanfaatkan teknologi ini, koperasi bisa melayani secara maksimal, hemat waktu, efisien, serta produktif. Contoh koperasi yang sudah beralih menjadi koperasi digital, misalnya koperasi simpan pinjam Nasari di Semarang yang tercatat sebagai koperasi pertama di Indonesia yang memiliki aplikasi koperasi digital yang diberi nama Nari. Baik, terima kasih kepada Erta Aulia yang telah memberikan jawabannya. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, yaitu dari Salsabila yang akan dijawab oleh Ferdi. Pertanyaannya silakan. Apa artinya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila. Berapa jumlah karyawanan di PKPRI Tasik? Untuk karyawan sendiri di PKPRI itu ada 4 orang. 4 orang itu terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Untuk SDM sendiri itu dari PKPRI itu sendiri kita si karyawannya tersebut itu diberikan pelatihan agar dia bisa menguasai seperti administrasi keuangan, akuntansi keuangan yang ada di PKPRI. Apakah jelas?
yang telah menjawab pertanyaannya. Untuk selanjutnya yaitu dilanjutkan ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Siti Fauzia yang akan disampaikan oleh Nabila kepadanya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Fauzia tentang bagaimana cara pemilihan pengurus koperasi di SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Langkah pertama, dengan cara pihak sekolah menyelenggarakan open recruitment kepada siswa-siswi yang ingin menjadi pengurus koperasi. Selanjutnya, bagi siswa-siswi yang lolos akan diberikan undangan, lalu dipilih mana yang akan dapat dipercaya. Setelah itu, mereka akan dibimbing dan diberikan masa pendidikan. Lalu masuk ke tahap interview dan jika lolos akan dilantik sebagai pengurus koperasi SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Apakah cukup? Apakah cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nabila yang telah menjawab pertanyaan ketiga. Untuk selanjutnya dilanjutkan ke pertanyaan keempat, yaitu dari Keisha yang akan dijawab oleh Mas. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Keisha. Berikan alasan kenapa koperasi siswa di SMA N4 Tasikmalaya sempat diberhentikan. Jadi koperasi siswa di SMA N4 Tasikmalaya itu diberhentikan karena pada waktu itu sedang mengalami COVID-19. Tetapi koperasi siswa tersebut dibentuk kembali pada Agustus tahun 2023. Baik, terima kasih kepada Imas yang telah menjawab pertanyaan keempat. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan kelima yang ditanyakan oleh Rio yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya mengenai apa saja kegiatan yang dilakukan di koperasi PKPRI. Ada beberapa kegiatan ya yang dilakukan di koperasi PKPRI ini. Di antaranya yang pertama ada rapat-rapat. Ini meliputi rapat pengurus yang dilaksanakan 6 kali dalam 1 tahun. Rapat pengurus dan pengawas sebanyak 3 kali, rapat pengurus dan karyawan sebanyak 1 kali, rapat anggota sebanyak 1 kali, dan rapat anggota tahunan sebanyak 1 kali. Untuk selanjutnya di sini ada administrasi. Nah, administrasi ini dalam bentuk informasi melalui surat menyurat dan merupakan surat keluar dan surat masuk. Yang ketiga, tugas pokok pengurus, tugas yang dilaksanakan oleh ketua, sekretaris dan bendahara. Yang keempat ada kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas. Yang kelima adalah kemitraan usaha dan sumbangan sosial. Mungkin sekian jawaban dari saya. Rio, apakah cukup? Selanjutnya yaitu mengenai pertanyaan ke-6 yang akan bisa dijawab oleh Ferdi. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Riyati. Riyati. Halo. Riyati. Halo. Saya akan menjawab pertanyaan dari Riyati. Berapa jumlah aset yang dimiliki PKPRI? Betul? Berdasarkan ini ya, teman-teman, kemarin pas kita kunjungan ke PKPRI Tasikmalaya, kita diberi sebuah laporan RAT, rapat akhir tahunan yang diselenggarakan oleh PKPRI pada tahun 2022. Pada aset PKPRI sendiri itu ada pada tahun 2021 ya, sudah. Untuk pada tahun 2021, untuk aset PKPRI Tasikmalaya itu sendiri ada 8 miliar 541.984.760 rupiah. Lalu pada tahun 2022 ada 7.920.171.067 rupiah. Memang sih kalau dari diperkirakan dari aset itu sendiri memang cukup besar. Jadi memang PKPRI sendiri itu kan banyak ya operasi primernya. Jadi dari simpanan pokok dan simpanan dari anggotanya. Terus juga tadi dari bantuan di KPRI, BKE dan yang lainnya juga. Jadi mendukung dari sistem permodalan yang ada di PKPRI itu sendiri. Bagaimana, guys?
Terima kasih. Sama-sama. Baik, mungkin semua pertanyaan telah dijawab. Kami akan menutup sesi presentasi kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah memperhatikan.